Pendengar Sobat Sadar, di sini nanti ini saya akan bahas mengenai cuci otak dari Akagami no Sense. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, karena akan sangat lihat sekali orang yang komen coba baca judul doang dan yang nonton sampai selesai. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, kali ini kita akan bahas teori mengenai babang favorit kita semua alias Shanks si rambut merah atau Akagami no Jeki. Ya, pasti satu hal yang bikin penasaran terutama setelah apa yang terjadi kepada Sencho kita Luffy adalah jika kita lihat latar belakangnya atau tarik lebih jauh lagi, bisa dibilang dia mendapatkan dua hal inti serial ini dari satu karakter tersebut alias Shanks ini. Pertama adalah topi jerami yang dia berikan tersebut, dan yang kedua adalah buah iblis ini yang tidak disengaja dimakan oleh Luffy. Dan di sini saya akan menjelaskan apa peran Shanks dalam cerita One Piece yang akan berhubungan sekali dengan Sencho kita dan memungkinkan juga inilah cuci otak yang dia lakukan kepada karakter utama kita. Oke, pertama kita akan bahas dulu nih mengenai hal-hal yang terjadi di komunitas One Piece. Dimana banyak yang bilang jika Shanks ini bagaikan ular lah yang licik dan dia akan mengkhianati atau sebagai double agent pula karena dia tidak berada di pihak dari bajak laut. Sebenarnya saya pula punya beberapa ide terkait Shanks lah yang buat Roger ini sakit, tapi mari kita bahas dulu lah mengenai Shanks ini. Jadi semua hal yang sudah kita lihat dari awal serial ini adalah di chapter 1 Romance Dawn. Ya lagi-lagi lah nama Dawn atau Fajar ini keluar lagi. Dimana itu adalah awal pertemuan kapten kita dan karakter Shanks tersebut. Sepertinya semuanya bertujuan ke hal yang terjadi baru-baru ini. Itulah bisa dibilang ultimate goal dari Akagami no Shanks. Dimana kita tahu di beberapa bagian di dunia One Piece ada orang yang memuja Nika dan menurut saya Shanks pula salah satu yang tahu terkait cerita dari Nika ini. Dia sebagai sang dewa matahari yang membebaskan para budak. Walaupun saya tidak akan bahas seberapa dalam dia mengetahui hal tersebut, tapi sejak awal semua hal tentang bajak laut yang Luffy ketahui sekarang ini bisa dibilang dia terdoktrin atau secara kasarnya dicuci otak melalui Shanks ini. Dia pula yang mengajari Luffy mengenai dunia bajak laut dan dia pula yang berkali-kali mengejek jika Luffy ini lemah dan masih bocah. Bahkan jika kalian sadar di insiden Higuma alias si bandit gunung tersebut, dimana insiden pertama adalah saat Shanks diejek, itu yang kita tahu lah hanya karena sebotol sake. Tapi setelah itu mereka berdua sama-sama menghilang. Dikatakan Shanks berlayar di lautan selama sebulan lebih. Dan Higuma pun tidak datang ke Bar Makino dalam waktu yang cukup lama. Sampai-sampai hari di mana Higuma muncul dan mau menghajar Luffy, tiba-tiba Shanks pula datang yang sangat bersamaan dengan kedatangan dari bandit gunung tersebut. Dan dia bahkan memberikan pidato mengenai kebajak lautannya. Inilah yang akhirnya memberi dampak luar biasa ke kapten kita, terutama mengenai nakama. Bukankah sangat aneh sekali, Shanks ini hilang cukup lama. Bukan sehari atau seminggu, tapi bahkan sampai 1 bulan. Dan Higuma juga yang hilang cukup lama juga bisa datang di waktu yang bersamaan dengan Shanks ini. Lalu bukankah aneh juga Shanks yang ngejek Luffy jangan jadi bajak laut, tapi dia pula yang mencuci otak Luffy terkait indahnya dunia perbajak lautan. Serta aneh juga Shanks yang diadopsi dari God Valley. Ini sih jadi nyambung ke teori deng. Ya bukanlah, dimana itu bukan bahasan kita. Dimana yang anehnya adalah jika buah iblis sangat berharga bagi pemerintahan dunia, hingga akhirnya dia mengirim agen rahasia tingkat tinggi untuk mengirim buah iblis tersebut. Tapi akhirnya pemerintahan tersebut memenjarakan orang ini karena kegagalannya menjaga buah itu. Yang kita tahu itu adalah tugas yang diberikan kepada Husu, tapi akhirnya diambil atau digagalkan direbut oleh Akagami no Shanks ini.
Hingga buah iblis tersebut Shanks bawa terus ke desa kecil di mana ada bocah dengan Will of the yang dimana lagi harta karun tersebut bisa-bisanya tergeletak bebas ada di meja hingga bisa dimakan oleh Luffy. Ingat, ini kotak harta karun yang seharusnya ada kunci dan sebagainya lah, dan tidak mungkin juga disimpan asal begitu saja oleh bajak laut ini. Oh, mereka juga pasti tahu kan, mereka mencuri buah iblis ini dari top agen pemerintah, tapi kenapa disimpannya asal banget di depan ya bocah kayak gitu? Serta jika kalian sadar, ada revisi nih dari waktu pencurian buah iblis Shanks dari Whooswood tersebut. Di manga awalnya Oda bilang 12 tahun yang lalu, tapi versi tankobon atau komiknya diubah menjadi 13 tahun yang lalu, yang berarti ini adalah 1 tahun sebelum dia pergi ke desa Fushia milik Luffy. Ya, buat apa sih Shanks menahan buah iblis selama itu jika tidak ada tujuan yang jelas? Serta pasti ada alasan juga kenapa Oda merevisi tahun begitu saja. Karena mungkin jika kita lihat secara kasar, ya udah sih cuma beda setahun doang, ngaruh apa? Tapi lagi-lagi kita di sini ngomongin Oda Sensei si tukang prank. Jadi pasti 1 tahun ini akan bermaksud sangat penting. Ya mungkin juga alasan dari Shanks menyimpannya karena ya krunya lah haki only, tapi 1 tahun itu cukup lama loh dia rencanakan hal tersebut. Atau bisa saja kenapa Shanks bisa mencuri buah iblis ini karena mungkin dia punya posisi di pemerintahan dunia, dalam kata lain ya dia punya informan lah. Contohnya seperti Doflamingo juga lah yang tahu terkait buah iblis yang lain. Memang kita lihat Shanks kehilangan sebelah tangannya, tapi itu dia katakan untuk pertaruhan ke masa depan. Tapi bagaimana jika tidak hanya itu, mulai dari buah iblis, topi, dan kehilangan sebelah tangannya, itu bukti Shanks bahwa Luffy harus melakukan apapun untuk menolong nakamanya. Lagi-lagi, ini benar-benar brainwashing. Serta kemunculan Shanks setelah sekian lama lagi adalah tiba-tiba ada di Marineford. Dan kata-kata pertamanya langsung ada hubungan dengan masa depan dunia. 1 detik yang sangat berharga atau a moments of courage yang mengubah masa depan. Itu ketika Koby habis bacot-bacot Nomi menahan serangan Akainu. Saat itu, jika tidak ada Koby, Luffy sudah fix banget bakal mati oleh Kizaru. Dan Shanks datang tepat pada saat itu, walaupun sudah ada 2 karakter lain yang mati yang lagi-lagi sama-sama mengubah era dunia ini, Ace dan Shirohige. Tapi kenapa dia harus datang ketika Luffy yang akan dibunuh? Pasti dengan kata lain di sini Shanks sudah tahu orang ini atau Luffy ini akan memerankan sesuatu yang sangat penting di kemudian hari. Makanya secara kasar dapat kita bilang Shanks sengaja datang untuk menolong Luffy. Dimana Shanks pun dengan sehat walafiat bisa sampai di Marineford. Walaupun dikatakan mereka bertemu dengan Kaido yang dari Vivre Cut juga akhirnya dikonfirmasi Kaido pergi bersama dengan King doang. Tapi yang aneh adalah apa yang buat Kaido mengikuti kata-kata Shanks untuk tidak ikut campur di Marineford ini? Kemungkinan besar ini ada hubungannya tentang janji akan adanya perang besar di masa depan. Dimana saya pula pernah buat teori jika Kaido sebenarnya datang untuk menyelamatkan Port Gas DS. Yang notabene calon Joy Boy yang paling masuk akal, dan toh bukankah S juga sebelumnya pernah menginvasi ke Onigashima? Yang mungkin dia main juga sama anaknya kan, ya mete. Tapi di sini mungkin Shanks akhirnya menjanjikan kepada Kaido jika dia membiarkan Shanks menghentikan perang itu karena dia akan menyelamatkan kandidat dari Joy Boy yang berikutnya. Yang notabene Kaido pun kan sedang mencari hal itu kan terkait Joy Boy dan Joy Boy lagi. Makanya pertarungan Luffy dan Kaido sangat intens sekali dari kata-kata Kaido yang cukup menarik. Mulai dari dia yang awalnya ngomong cahaya di mata Luffy tidak pernah padam lah, atau saat dia berkata ternyata kau bukanlah Joy Boy. Nah karena Shanks ini mengetahuinya Luffy belum siap di Marineford, makanya akhirnya dia memutuskan untuk tidak bertemunya. Dan kata-kata yang Luffy katakan pasca dari perang Marineford pun itu pun masih sama, yaitu saya masih lemah. Ini sih sejujurnya merinding parah sih, penutup chapter yang udah bikin ini bener-bener dalam banget. Yang berarti Luffy harus menjadi orang yang lebih kuat lagi agar bisa lebih bebas. Dan untuk menjadi lebih kuat, Luffy harus mengalahkan orang-orang seperti Admiral dan para Yonko.
Dengan menyelamatkan Luffy di Marineford, Shanks memberikan kesempatan bagi Luffy untuk dapat bertarung melawan Yonkou Kaido. Shanks pun tidak pernah mengontrol Luffy secara langsung lah. Maka itulah yang dari tadi saya sebut, dia mengubah mindset Luffy, atau dapat kita lain ini benar-benar terdoktrin alias brainwashing lah, atau dicuci otaknya. Tapi bukan ke konotasi yang negatif juga ya. Dimana jika kita lihat, karena Shanks lah Luffy bisa mempunyai topi jerami itu. Dia pula bisa punya buah iblis Gomu-Gomu dan keinginannya untuk menjadi The Great Pirate yang dia impikan. Semua hal itu adalah hal yang paling ditakutkan oleh pemerintahan dunia, yang lagi-lagi bisa secara kebetulan seperti itu. Ini benar-benar semuanya nyambung dan kebetulan ada di Luffy semua. Im sama yang tiba-tiba menunjukkan ada topi jerami raksasa lah. Lalu pemerintahan dunia yang menunjukkan punya nilai lebih yang bahkan harus dijaga oleh seseorang seperti Huswu. Dan masih banyak hal lainnya juga lah. Semua itu Luffy dapatkan dari siapa? Ya, dari satu orang saja alias Akagami no Shanks ini. Jadi seperti yang saya katakan juga, Luffy memang tidak terlahir sebagai Joy Boy, atau mungkin banyak yang bilang reinkarnasi lah. Ya, menurut saya hal-hal semacam itu, semacam reinkarnasi seperti Indra atau Asura tidak akan ada di serial ini. Karena jujur pasti bakal banyak banget yang kecewa jika seperti itu. Alias dengan kata lain, semua orang bisa saja menjadi Joy Boy, makanya Kaido berkata seakan-akan Joy Boy ini sebagai sebuah gelar. Tapi ingat, ada tapinya nih. Dengan pemberian Shanks tadi dan dia yang merubah mindset dari Luffy, itu memberikan persentase yang jauh lebih tinggi agar Luffy bisa menjadi seorang Joy Boy. Dia memang sudah secara langsung lah nge-set Luffy ini untuk bertarung demi kebebasan. Dan untuk bertarung melawan monster terkuat di dunia, dia harus memaksa dirinya melewati batasan-batasannya. Dan itulah pula yang akhirnya sedang terjadi di Wano Kuni. Ingat, di Wano dia kalah sebanyak 3 kali yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luffy harus bertarung melawan perbudakan yang lagi-lagi cuma satu intinya yang ada di Wano Kuni, yaitu untuk mencapai kebebasan atau freedom. Semua hal yang sudah ditujukan ke satu hal yang terjadi sekarang ini benar-benar seperti kata-kata Oden terkait hari di mana Joy Boy akan datang. Dan ketika Luffy mendorong batasannya pula dengan Will of the yang dia punya pula, dan dengan keinginan untuk menyelamatkan semua orang dengan senyum di mukanya, dengan buah iblis spesifik yang dia dapatkan, dan dengan topi spesifik juga yang dia gunakan, akhirnya itulah saat bangkit atau awakening. Semua hal sampai saat ini bisa dibilang adalah peran Shanks sejak lama atau tujuan Shanks sejak lama. Dan saya tahu dengan semua hal ini, Shanks mungkin orang baik yang suka menjadi bajak laut. Tapi jika kita ubah sedikit saja nih perspektif kita terhadapnya, kita bisa melihat jika Shanks ini pasti punya motif sendiri yang dia inginkan juga, yang lagi-lagi tidak terlihat. Ya sejujurnya itulah salah satu tujuan saya buat channel ini, biar kita bisa punya perspektif yang tidak linear saja lah, atau ya lurus-lurus saja dah, tapi bisa berpandangan dari sisi yang berbeda. Ingat, tidak ada yang salah, toh satu sisi itu belum terkonfirmasi oleh Oda, dimana di sisi lain ini kan cuma fiktif doang. Jadi di sini kita benar-benar murni ngelakuinnya cuma buat have fun doang. Toh lagi-lagi saya selalu bilang jika One Piece ini seperti dua sisi dari koin, kita harus melihatnya dari perspektif yang berbeda. Nah sebenarnya dengan telah munculnya spoiler dari chapter 1044 yang membuktikan jika Gorosei pun tahu buah iblis Luffy ini apa, dan jika kita ingat lagi kata-kata Gorosei kepada bos si Pino lalu yang harus membunuh Luffy Sencho, mungkin ini adalah awalnya kata-kata yang diucapkan oleh Shanks sebelumnya ketika dia berbicara dengan Gorosei dan akan bicarakan tentang satu bajak laut. Mungkinkah di situ Shanks menyuruh Gorosei untuk membunuh Luffy, dan akhirnya Gorosei pun memerintahkan bos si Pino untuk membunuh Luffy, yang lagi-lagi Shanks juga sudah tahu efeknya akan menjadi apa, alias Luffy akan awakening seperti yang kita lihat saat ini yang bahkan langsung menggemparkan dunia. Wah, jika seperti itu sih Shanks ini benar-benar yang berperan dari awal banget. Nah, jika kita kembali ke Shanks lagi, apakah kalian ingat Shanks kecil pernah menangis di depan kaptennya alias Roger setelah dia pulang dari Lovedale? Dimana menurut saya mungkin saja dari situ Shanks mulai menyadari terkait Will of the ini dan yang lain-lainnya.
Dan Roger sudah memberikan topi jeraminya kepada Shanks, tapi dia tidak mewarisi jiwa dari Will of the ini. Dan akhirnya Shanks pun menangis, karena dia tahu bukan dialah yang akan membawa dunia seperti KP-nya itu. Makanya jika kalian ingat, Shanks pun pernah berkata kepada Rayleigh, dia sangat senang sekali bertemu bocah dengan kata-kata yang sama seperti Kapten Roger. Dan itu adalah kata-kata dari Luffy yang juga membuat bingung semua orang seperti Ace, Sabo, Yamato, bahkan Roger pun kepada Shirohige dan Kozuki Oden, bukan? Jadi jika kita balik lagi ke awal, apakah Shanks orang baik atau jahat? Ini sebenarnya biar kalian yang menentukan saja. Di sini saya coba memberikan perspektif lain dari Shanks ini sejak awal dia muncul. Jika dia jahat pun, saya berharap dia hanya sebagai antagonis saja, tapi bukan menjadi villain utama lah atau musuh Luffy nanti. Dan terakhir, saya hanya berharap semua kebetulan yang saya sebutkan di video ini hanya sebuah kebetulan saja yang sangat-sangat kebetulan terjadi. Ya ini lagi-lagi biar kalian fanboy Jackie nggak kecewa lah kalau nanti tiba-tiba Shanks ditwist begitu saja. Dan kata penutup terakhir, satu karakter yang berikan pengaruh sangat besar kepada Luffy seumur hidupnya hanya bergerak sedikit saja di serial ini, tapi dia memberikan impact yang sangat luar biasa. Benar-benar dari sini bisa kita lihat bagaimana Oda membuat ceritanya sangat-sangat dalam sekali. Makanya pantas saja Oda ini dibilang sebagai mangaka terbaik di dunia. Dan ngomong-ngomong juga, penjualan komik dari One Piece udah tembus 500 juta unit. Jadi dengan ini sudah terkonfirmasi Oda masuklah ke kedua atau tiga orang yang pernah hidup di bumi ini yang berhasil menjual satu judul cerita dan bahkan sampai sebanyak itu. Ya kurang lebih 500 juta kopi ini mirip lah seperti J.K. Rowling, pencipta dari Harry Potter. Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dimana udah rilis desain baru yaitu dengan tema Worst Generation, dimana desain pertama adalah mode gear dari kapten kita atau Luffy Sencho. Ini kalian bisa lihat lah untuk desainnya sendiri, dan ini adalah kaos dengan jenis oversize yang sedang trendy banget. Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video, dan pembelian melalui Tokopedia dan Shopee kalian akan mendapatkan banyak diskon menarik. Nah di sini saya ingin berterima kasih buat kalian yang sudah join menjadi membership channel Devil No Mi. Dimana support dari kalian ini semoga membantu channel Devil No Mi untuk bisa menjadi lebih baik. Dan buat kalian juga yang pingin, ya kalian bisa lah klik tombol join di sebelah tombol subscribe seperti orang-orang yang ada di layar ini. Dan lagi-lagi seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil No pamit, and I'll see you guys next time.